Dari 98 dan ayat ke-99 dari surat Ali Imran ini kita paham bahwa ahli kitab yang sering membaca Taurat dan Injil, mereka dan Zabur juga, mereka termasuk yang tidak pernah mau mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah. Mereka kekeh, ya, bahkan mendustakan, bahkan bukan hanya mendustakan, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Dua kelompok yang disebutnya Yahudi yang mereka mengaku Allah punya anak namanya Uzair, dan Nasrani yang mengaku wah Allah punya anak namanya Yesus Kristus, itu menurut mereka. Ya, tapi Muslim tidak boleh mengakui itu. Tidak boleh mengakui berarti Bapak Ted tidak boleh mengatakan selamat hari Natal. Berarti mengakui kelahiran anak itu. Ya, nah, di situ jelas bukan radikal. Ini adalah akidah. Ini adalah prinsip yang harus kita pegang teguh. Jangan sampai kita nanti tergelincir di saat-saat akhir. Ya. Karena ujung-ujungnya tuh Tuhanku maha ada, ngejeglik segede gitu, segede gajah. Tuh Tuhanku ada, tuh seperti itu. Tuh Tuhanku ada, kata mereka tuh segede tapekong. Tapekong non bu, patung, tapekong, ekong kebelah itu bu, Hong Kong, ya kan itu Viet Hong, ekong teh udah belah itu. Ya, jadi tapekong oke eta patung sembahan orang itu. Ada juga yang menyembahnya itu matahari. Kenapa menyembah matahari? Karena ceritanya di zaman Nabi Ibrahim, waktu Nabi Ibrahim belum dikukuhkan oleh Allah bahwa aku Tuhanmu, nah, maka Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Nah, mencari Tuhan. Tapi bukan pencari Tuhan yang si itu, bukan. Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Lamun berang, penting lah, penting kesasarean. Belum dapat wahyu nih ceritanya Nabi Ibrahim. Oh, namanya manusia itu nggak mungkin berdiri dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Tapi waktu itu Nabi Ibrahim kenal dengan yang namanya Namrud. Karena bapaknya Nabi Ibrahim tukang bikin patung Raja Namrud. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim itu pembantu Raja Namrud, tukang bikin patung. Namun Namrud mimpi hayang patung musigakil, maka dia ngomong panggilkan patung model gini. Kemudian oleh si Ajar, bapaknya Nabi Ibrahim, dijieun. Iya ayah nggak pakai dibayar. Jadi unggal geus patung dibayar. Gajinya paling gede katanya. Kemudian si namanya Ajar ini mengajari kepada Nabi Ibrahim untuk juga bikin patung. Bukan hanya kepada Nabi Ibrahim, tapi kepada ponakannya. Siapa ponakan Ajar, Bu? Nabi Lut. Nabi Lut itu keponakan Ajar. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu saaki, ya, saaki. Nah, kemudian suatu waktu Nabi Ibrahim itu disuruh oleh bapaknya Ajar untuk mengantarkan patung pesanan Raja Namrud. Itu diantarkan malah digulingkan, ya, digulingkan. Artinya apa? Tidak melakukan tugas bapaknya, dimarahin sama bapaknya. Terus kata Nabi Ibrahim, "Ari bapak, atau bisa naon yang dijadikan Tuhan." Kenapa? Disuruh dibawa ke Namrud untuk disembah oleh Namrud, dijadikan Tuhan. Nah, kan gitu. Padahal Namrud sendiri ngaku sebagai Tuhan. Nah, jeung butuh deui itu. Pikirnya gitu, Bu ya. Nah, akhirnya Pak Nabi Ibrahim terus ngalalana. Pergi, begitu pergi keluar malam-malam ada bintang. Oh, ini mungkin Tuhan tuh ini. Jauh, celak-celik, kagantung. Puting eta bintangna jeung aya bulan. Jadi aya bintang, bulan aya bintang. Nah, kemudian ketika ada bintang, oh mungkin ini yang lebih gede nih, belenong gitu kan ya. Air itu kelap kelip bintang, ya mau belenong gede. Kan gitu orang Ibu, namun dikasih pilihan kan Ibu, aya celak-celip itu ada yang gede, kayak yang gede, kan gitu Bu ya. Oh iya mungkin Tuhan. Tapi begitu berang muncul matahari, dia lebih gede deui, berarti ini Tuhan. Nah, pada saat Nabi Ibrahim sedang begitu, aya nu ngintip nempok ke Nabi Ibrahim keur kikieuan ka Tuhan. Ya, Tuhan ngaranna matahari.
memeh maghrib, pas maghrib orang teresep ke Tuhan yang suka menghilang, berarti ini bukan Tuhan. Gitu kata Nabi Ibrahim. Jadi terjadi ngenyemah teh ya Nabi Ibrahim. Tapi nulalajo tadi, nulalajo Bu. Ya kebetulan nulalajo itu orang Jepang, Nabi Ibrahim hari tadi. Nyembah Tuhan. Oh berarti Tuhannya yang belum itu. Maka dijadikanlah oleh Jepang Tuhannya itu matahari sampai sekarang. Sarwa jeung Bapak Ibu lah ayeuna kan gitunya nonton kan kabawa pikiran teh lamun kamari geus nonton sinetron ieu Ikatan Cinta. Tapi kaburang teh masih inget kan si anu bakal dieu si anu bakal dieu malah sok nuluykeun carita punya si itu kieu si kawinna ka dieu kan sok gitu Bu. Asal gitu eta teh sudah menuhankan sesuatu. Barang geus eueuh tapi masih kena aya dina otak. Terus urang kabawa terpengaruh ya cek bahasa ieu nama Bu terpengaruh. Awal nama terkesima terus terpengaruh. Menjadilah rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Apa pada dek dulunya datanglah pada dek suka miskin dilamar we, tapi bukan jadi Tuhan, jadi istri. Nah, gitu Bu ya. Nah, ini yang namanya Nabi Ibrahim kemudian sadar, kemudian mendapat firman Allah bahwa dia matahari, bintang, dan bulan itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah aku, kata Allah. Maka sadar Nabi Ibrahim. Yang sempat menyembah bulan, yang sempat menyembah bintang, yang sempat menyembah matahari itu tidak sempat mendapat kesadaran. Diturunkan ke anak incuna, ye hari tage abah kalinya ke dirinya, ya lain abah berdaya cek orang kita. Eta nempok cenah aya nu make jubah nyembah ke Tuhan bari kieu. Geus we eta we Tuhan tong saya teuing. Tapi we bangsa Indonesia ge pernah diajarin unggal isuk cenah kuring ge kudu nyembah nipong, nipong, nipong. Nah, ayeuna mah nipong sudah mati, Indonesia merdeka. Tapi kalakuan geus merdeka ayeuna masih kena loba anu culas jeung curang ya nama-nama suara ya nyian aturan anu ngahesekeun rakyat. Mudah-mudahan Allah Maha Luas. Nah ya, yuk lanjut kita ke ayat ke 100. Ya ayyuhan ladzina amanu yuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Jadi ini wanti-wanti kepada orang yang beriman, ya. Kalau kalian mengikuti keinginan ahli-ahli kitab, maka kalian akan kembali kafir. Itu maksudnya, Bu. Karena apa? Yang sudah beriman tadi apa kuncinya, Bu? Sudah mengaku Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kalau mereka gaul, nah disebut gaul teh ayeuna geus ngaji ieu jeung Kanjeng Nabi, ngaji we bukan desa punya ngaji bersama Kanjeng Nabi mendapat 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya gitu Bu. Jadi kalau asyhadu alla ilaha illallah itu ke atas, kalau asyhadu anna terus ke datar. Ya kan? Nah, kan gitu ya. Nah, kalau kamu kembali begitu balik ngaji dari Kanjeng Nabi, kemudian bergaul lagi dengan ahli kitab,
Maka di sini disebutkan niscaya mereka akan mengembalikan kamu. Jadi artinya akan membujuk kamu lagi untuk tetap mengakui bahwa Allah punya anak, bahwa bahwa Nabi Muhammad itu bukan Rasul. Kenapa mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad bukan Rasul? Itulah yang disebut maghdub dan dolin. Jelas-jelas di Taurat, di Zabur dan di Injil dijelaskan bahwa akan ada nabi nanti yang terakhir. Maka di Injil disebut namanya Ahmad yang akan menyempurnakan musyaddiqa, membenarkan apa yang sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya dan menjadi pemberi kabar gembira dan membawa peringatan. Ya, musyaddiqan basyiran naziran. Termasuk di dalamnya wayujakkihim yang akan membersihkan hati-hatimu dari kekotoran kekafiran. Jadi yang disebut kotor itu adalah mengaku Allah tapi mengakunya Allah teh punya anak, itu kotor. Jangan lupa, Bu. Kalau Bapak Ibu sekarang mengaku Allah sebagai Tuhan tapi lamun aya bantuan dari manusia dianggap sebagai penolong, itu kotor hati. Alhamdulillah abdi manggung bagian, wah kumaha we hirup kotor ya tuh hati teh. Jadi kira bener omongan gitu. Ada lagu kayak bulan Juni kayak keluar deh, mudah-mudahan kayak cenah keluar deh menang, tapi nah ai beda jeung doana dina lamun urang keur naon itidal antara dua sujud robbing terus aya warjubni didinya tapi nah anu didago-dago BLT berarti warjubni udah batal ibu teh udah jungkir balik juk oke mah tahun hareup kuring ulah asup kana daftar penerima BLT wali itu ngomong gitu sehingga negara teh makmur tuh dari mah ada BLT PNW lebetkeun nya ke abdi itu hilapnya abdi lebetkeun deui naudzubillah sangsara salawasna gitu tapi da cenah pamarentah na kitu heuh mata kudu ganti ya dan disebut nah jeung kitu sabab manehna ge teh yakin kana rezeki ti Allah geus puguh-puguh dijelas-jelas dibere gaji deuh maling keneh deuh nyieun proyek supaya manehna menang leuwihna kan gitu eta teh korupsi gitu teh Bu ai korupsi teh maling ari maling teh disarek ku ajaran agama pidatuna naon sudah maling naon kita pejabat kan gitu Bu ayeuna Bu tingali lamun anu maling di kantor di kantor wali kota jeung anu maling hayam ilmu kira-kira nu banget nu mana Bu maling saya membuka ruksak Bu beungeut tadi digebugan anu gitu pada pakai rompi oranye masih kena saya tidak bersalah loh siap gitu ya siapa panggil yang begitu oh stop Bu letaknya oke Kang kan rata-rata adik saya masih lebih muda Kang sebenarnya aku ini nggak salah ya yang nggak salah udah kecerot nggak salah kan gitu punya udah nama dibepek sekalian dijak ulang punya gitu ya terus Bu ya yuk lanjut wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir lagi? Kan gitu maksudnya kafir lagi itu. Yang tadi yang sudah masuk Islam, kemudian mereka bergabung atau bergaul lagi dengan orang-orang ahli kitab, kemudian ahli kitab itu membujuk lagi mereka untuk tidak beriman, untuk murtad bahasa kitanya sekarang ya. Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu. Jadi kamu sudah tahu ayat-ayat Allah. Tapi kamu tetap kafir.
dan rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Jadi aneh ya. Yang disebut di sini adalah mereka orang yang beriman sudah menyatakan ikrar bahwa Allah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasul, tapi begitu bergaul dengan orang ahli kitab, mereka kembali kafir karena tertuju. Wah, ini mending jauh orang bayu kayak itu yuk, diberi Indomie, diberi sembako, diberi namun itu sholat. Nah, saya 200.000 milu kampanye, tapi itu sholat kok, pasar itu sholat, maghrib itu sholat dan canepi, ya gitu bu ya, kita teh kafir pun gitu teh, kafir teh naon, teu ngalaksanakeun sholat padahal itu kewajiban, berarti mana geus kufur, lepas tina ajaran agama, ya. Nah, di sini disebutkan mengapa kamu bisa kafir lagi padahal kamu sudah mendapatkan ayat, sudah dibacakan ayat dan bertemu dengan Rasul. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, kita jangan suka ngoyo kalau bertemu dengan orang terus ngajak, ayo pada dan ngaji. Ngaji sapoe mah isuk eueuh teuing nya gitu. Tong ngambek kan bae antar masing-masing wala taziru wajiratun wizra ukhra. Tugas orang mengajak perkara pada dan rek datang rek itu bukan urusan kita. Karena orang masuk di tangan punya dicarekan kalau dan simpen atuh ima contoh pada kan. Ngaji teh ulah bilang betul. Contoh ini contoh. Tapi kamu kapredan kena ini kebae dah. Aja. Hari ngajak teh mimiti mah kudu biasa-biasa. Lila-lila mah kudu disentak tuh. Kamu geus disentak wae teu bisa kene wae keun gantep. Berarti beredan teu ngadenge gitu punya. Oh, ini butuh meninggali ke ardi bu, tenang bu, ya. Jadi yang namanya di sini disebutkan dibacakan kepada kamu ayat-ayat Allah dan bertemu dengan Rasul, tapi kamu tetap kafir, tetap kembali kepada bujukan mereka. Ini jangan menjadi kecil hati. Karena apa? Siti Hawa oge. Padahal jeung Nabi Adam teh pernah bertemu Allah di bejaan ke Siti Hawa, masih kagodaku iblis. Komo ibu? Kan gitu sih pada lihatnya. Oh, pantes pemajikan orang sok uring-uringan. Da Siti Hawa ge pernah uring. Gitu we pada dia tenang we pada dia. Nah, daerah uring-uringan cek pada dia. Ah, pokoknya mah belum ditanya, kan beak pada dia. Mulut sorangan, dengan sorangan, kan ya antar tadi, udah entong, bagi ogok gitu kan, antak kan be, Ariwani, misalnya Ariwani gitu punya, kan jelema mah sok anguklung, terang anguklung bu, hayang tadi, ay mangga itu hayu, jadi kan dia, kan gitu kan, padahal itu kudu bu, sekali cukup, sampaikan dariku meskipun satu ayat, perkara bilu atau hente, nah, itu menjadi pikiran, itu ya. Ayo kan dipikiran, ayo milu pilihan capres kamari, kurang dipilih itu pilih mulut nyeri hati, naonan gawe pisan punya, ayo nyeri hati gitu, tong nyeri hati, tapi lamun ayah ketemu kecurangan, laporkan dan sampaikan, enggak seperti itu, tapi orang tuh nyeri hati nanti kering bu, akhirnya kerusung bukan ring bu, soal naon, kamari bagus kok, kikian efeknya emeh umpamanya, cari cing. Kamu cari izin teruskan berjuang. Jangan sadar permainan dunia ini panggung sandiwara. Terbaik kayak yang dipilih aina kurangi paraeh kabeh oge bu. Yakin bu? Punya bukti naon? Pak Harto kan udah dipilih ibu. Kemana aina? Mau coba tela itu ibu saya ke Pak Harto punya. Kan terus orang pernah milih saat Pak Harto milih Gus Dur umpamanya. Terus kumaha bu? Naot gitu punya ulang baik punya. Nah sama ini juga sama yang kita pilih sekarang dan yang nggak kita pilih semuanya bakal mati dan itu pasti perkaranya irahan matina gitu. Nah udah ulah atau marana yang ulah dan gitu ya. Jangan dilihat dari tua atau muda, urusan kematian bukan urusan tua atau muda. Bisa jadi nungoran lebih tidak. Ya. Kemudian berikutnya disebutkan barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kepada jalan lurus itu yang teguh, yang nggak teguh mah nggak pernah di jalan yang lurus. Tua leon, luwai liwai, toloheor, bulak belok. Bahasa Jawanya apa bu? Toloheon.
Nah, saya juga pengen belajar bahasa Jawa yang asli, Bu. Karena dari ibu-ibu pasti yang asli Jawanya, bukan dari kamus. Yang suka mencela. Nah, mungkin mencela bahasa Jawa bukan, Bu? Nah, pelintat, pelintut, kayaknya itu yang lebih tos dari Mang Didi Kempot. Pelintat, pelintut, kan gitu. Mencela gitu. Ayat ini yang lebih keren nggak, Bu? Hmm? Bahasa Brebes naon, Bu? Bahasa Pekalongan apa, Bu? Oh, apa ya? Mencela sama pelintat, pelintut. Ya, emplangan, empelongo enggak, Bu? Ya, jadi itu tidak saya orang Bandung naon, Bu? Hah? Kaditu kadieu, kaditu ke dia, cek orang Bandung mah, Bu. Eta kaditu ke dia teh buku gitunya. Heeh, ya. Heeh. Kaditu ka dieu, kamari kaditu kayak ka dieu gitu ya. Yuk lanjutkan ke ayat ke 101. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepada Allah, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, ini perintah untuk jangan sampai pelintat tuh, jangan sampai pelintah tolo heor kali itu kadi eta tolo heor punya cenah bogoh kadi ini bogoh kadi lamun bahasa seni nama cek mangkoko teh bambu ranggaek bambung ranggaek dari bahasa Jawanya bambung ranggaek apa, Bu? Hanya pasti ada bambu tapi ranggaek itu nah, belum tentu ya. Nah, jadi bambu ranggaek tadi embung air daek. Nah, orang-orang yang waktu itu sudah masuk Islam kemudian keluar lagi. Itu istilahnya kemudian nambah kelompok yang demikian. Orang yang sudah masuk Islam, kemudian dia terbujuk oleh ahli kitab atau oleh ajaran lain, kadang sholat, kadang itu, ya, kadang ikut kita, kadang ikut mereka, disebutnya istilah barunya sebelum mereka murtad beneran, maka disebutnya munafik, bukan munaroh, Bu. Munafik. Ayo munaroh mah geulis, punya munaroh mah herang. Kinclong ay munaroh itu artinya. Jadi mun ayeuna aya bibi munaroh ngaranna teh bibi kinclong. Ya. Nah, emang munafik. Ya, munafik itu ada 3 ciri dalam dirinya kelakuan. Lamun ngomong bohong, lamun berjanji ingkar, lamun diberi amanat khianat. Hindari Bapak Ibu yang ini. Kenapa? Nerakanya paling dalam orang munafik. Di bawahnya orang kafir, orang munafik. Ya, nerakanya. Nah, jadi di sini disebutkan dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Itulah yang menjadi motivasi kita. Jangan sampai mati dalam keadaan yang tidak Islam. Makanya kalau ada yang meninggal, Bu, atau ada yang mau meninggal sedang sekarat, tungguin. Tungguin. Jangan sampai ada yang membelokkan. Karena membelokkan ajaran itu bukan hanya waktu cager. Waktu gering, oke bisa. Bapak Ibu lamun gering, lamun lagi punya penyakit, lebih banyak eling ke Allah, lebih banyak ngarasula. Aduh abdi mah, nah itu teh ngarasula, Bu. Tapi kan alhamdulillah saya sakit, kan gitu teh. Nah, nusa ngaji di jinten mah, kalau seandainya sakit teh alhamdulillah tahu abdi mah kalingsir gitu. Nah, alhamdulillah sabab kamari lalaem teman saya teu kalingsir acan tapi pae gitu. Nah, jadi kalingsir teh masih mending, masih keneh
Hirup. Jadi makai alhamdulillah lamun gering. Ditajong, aduh, ditajong. Alhamdulillah ditajongan suku ketihan parang mante. Kan gitu punya. Kejedor tarang tuh. Alhamdulillah ya Allah. Cuman ini coba kalau kaki. Nah, kan gitu ya. Jadi di sini tegaskan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya dan janganlah sekali-kali kami mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Artinya kita itu tidak boleh mati kalau tidak Islam, gitu aja. Nah, jadi bisa tidak boleh mati. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya supaya tidak mati dalam keadaan tidak Islam? Bergaullah dengan orang yang Islam supaya pas bapak mati teh dina tengkulan orang Islam. Ngertos Bapak Ibu? Ibu mau mati di pangkuan suami atau di pangkuan siapa? Sekarang banyak suami yang istrinya sakit kemudian mau meninggal dunia manggil ustad. Aneh enggak? Memangnya ustad bisa nulungan kan kerarek sakaratul maut? Justru nu bisa nulungan mah anu keluarga dekatna neng jang kadarieu anak bapak ya hidungan herek pae ayeuna. Mana gitu pun teh. Aja ngene nulis entuh herek pae alhamdulillah berarti canggih gitu punya. Makanya kalau kepada orang yang senang sakit itu jangan dimanja, Bu. Ya, jangan dimanja. Tapi hati-hati juga ngomongnya ya. Kayak saya ke Pak Andi didinya sakit, beliau tadi kok sehari sebelum beliau meninggal. Tuh, Pak, sakit. Kunaon mulia mataknya mulia teh tong dikukut, Bu. Pak, tuh bagus magis teu mulia deui. Nya tinggal begitu. Artinya supaya sembuh dia besoknya benar-benar teu mulia deui. Benar, tidak mulia lagi. Hanya kayak Pak Dede Murianto ngomong ke Abdi, Pak Dede bisa disebutin Pak Dede itu berdua Pak Dede geus teu mulia deui. Jadi langsung sehat. Karena sehat enggaknya itu tergantung kita, Bu. Betul enggak? Ibu reka dokter, ibu rek berobat, ibu rek tukang obatan, tergantung kita. Kurang sehat. Saya biasanya gitu, Bu. Nah, udah nyopot bedog, mau pakai topi, naik kalau mau yang dulu. Tak dok, gandeng-gandeng sekalian. Ya, itu Bu ya. Yang penting bisa cah. Udah datang ke dokter paling ditanya, Bapak penyawat naon? Aduh, geus pugu urang teh ka dieu teh gering jeung ditanya nu penyawat naon. Atuh beuki gering punya. Geus gering kitu terus begitu balik dibere resep, begitu nebus ke apotek, beuki gering da teu boga duit punya. Terus asli asli tetap tong sok ngadeukeutan anu cara itu. Sehat we urang mah cagernya. Sing mineng ngaji, sing istiqomah insya Allah. Yuk lanjut ke ayat ke 103. Jadi ditambahin dulu Bu ya. Ali Imran 102 ini adalah yang wajib kita pahami dan wajib kita lakukan. Sebagai orang yang beriman, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan ini kalau nggak dibaca oleh Pak Tatan waktu jadi khotib, baik khotib Jumat, khotib Idul Adha atau Idul Fitri, ini tidak dibaca, maka terjadi jum'ah. Karena ini nasihat atau wasiat takwa. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yuk ayat ke-103-nya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada agama Allah. Dan janganlah bercerai-berai. Sekarang lagi banyak yang berkepentingan. Orang-orang yang mandub dan dolin, ahli-ahli kitab, itu kerjaannya sampai dengan kiamat adalah mencerai-beraikan umat Islam. Mencerai-beraikan umat Islam. Mun bisa umat Islam itu berjamaah. Itu. Kenapa? Kunci sukses umat Islam adalah berjamaah. Ketika berjamaah maka sukses, ketika tidak berjamaah maka gagal. Nah, sekarang lagi pemilu dibuktikan berjamaah itu artinya banyak yang nyoblosnya, ya.
berarti sukses. Kalau banyak yang nyoblos. Nah, kalau nggak banyak yang nyoblos berarti gagal. Alhamdulillah kemarin saya udah dapat kiriman 2 pakai motor Bu. Itu pakai nanaon Bu, pakai motor. Ya, caleg itu kepilih, itu menang suara padahal duit geus beak. Pakai motor, itu pakai baju itu pakai nanaon. Ya, tapi pakai topi. Topi nopi pakai. Nah, kan gitu ya. Ada dia akhirnya ulahnya. Nah, datanya lagi kontennya ya. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada ajaran agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Bapak Ibu, di ayat yang kita baca, ayat 102 dan 103 ini, kita diwanti-wanti, nah, pakai bahasa Sunda, diwanti-wanti, dielingan ku Allah, yen aranjeun teh, lamun tidak bersatu, lamun bercerai-berai, lamun tidak berpegang teguh pada ajaran agama Allah, niscaya semuanya masuk neraka. Tapi dengan adanya nikmat berupa petunjuk dari Allah, berupa agama Allah, dipersatukanlah orang-orang kabilah-kabilah. Jadi di sana itu kabilah-kabilah, suku-suku yang ada di tanah Jazirah Arab waktu itu, kemudian jadi bersatu dengan Islam. Jadi ada kabilah yang Quraisy, ada yang bukan Quraisy, ada yang kabilah-kabilah di sekitarnya, kemudian bersatu. Ada turunan Bani Manaf, ada turunan Bani Quraidah dan sebagainya, disatukan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Termasuk Bilal yang putih giginya dengan Sayyidina Abu Bakar yang putih kulitnya, nah, kan gitu ya. Jadi putih giginya dengan putih kulitnya beda. Ya. Kemudian nanti dengan orang-orang penduduk Madinah yang ganteng-ganteng, Bapak Ibu ya. Dia penduduk Madinah itu ganteng-ganteng. Ini Ibu Mbak Lempeng kemana? Mau nanya, bener nggak masih ganteng penduduk Madinah itu ya? Supaya ibu-ibu penasaran, hayang tuh ke Madinah kan gitu punya.
ganteng-ganteng orang Madinah. Arab muka dia marah hari dulu, itu menggaran ya. Jadi ditegaskan di sini bahwa kalau berpegang teguh pada ajaran agama Allah dan kamu tetap bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, maka kamu akan mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah dan akan mendapatkan kebahagiaan, dijauhkan dari neraka, dan itulah yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya jangan sampai ada keraguan sedikit pun tentang kebenaran ajaran Islam. Begitu Bapak Ibu ragu, maka hati-hati, yuwaswisu fi sudurin nas. Akan selalu ditiupkan. Abdi mah yakin kan ajaran Islam. Tapi jangan lupa ketika akan sholat berjamaah, ketika akan ngaji, waswis itu ada. Mendingan ngaji entong, ngaji entong, ngaji entong, ngaji entong, ngaji entong, ngaji entong. Untuk nantong, karena apa? Alasannya cuma gerimis. Gerimisnya kecil, tapi ngaji ya berjamaah entong, jamaah entong. Padahal dia geus udang ti jam 3 ka masjid entong, Nah, kan gitu ya. Tentunya kasarean Ibu jadi entong ya. Jadi hati-hati ketika ada keraguan dalam diri, maka segera kembali Allah sebagai tambatan hati. Mafi qalbi ghairu. Apakah mungkin orang akan pernah ragu? Semua manusia kecuali Kanjeng Nabi pernah ragu. Termasuk Nabi Musa ragu. Apakah Allah akan menolong? Enggak, ini di depan saya ada laut sedemikian besarnya, di belakang ada Firaun dengan tentaranya yang siap membunuh mereka, sementara rakyatnya calerewet. Ya, rakyat Firaun calerewet. Rakyat Nabi Musa oke sarua calerewet. Musa kumaha ieu harus anu paehan geus ka dieu cek anu elehan. Tapi cek Nabi Musa kuring ge masih ragu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Saur Allah kapolkeun eta tongkat kana laut. Tek brai. Makanya Ibu juga kalau mendapatkan kesulitan jangan lupa Bu. Ya, jangan lupa Rabbi srahli syadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, gitu. Cenah hese eta mah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau kesulitan pada deh ke rumah. Bismillah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Langsung nancep Bu. Ada dia ketemu Teh Ela. Waduh, dia hese gua majikan. Enak keur benu ieu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Geger cuman bener ulah tarik teuing. Ya. Cek Teh Ela teh. Urang rek maca. Wala tajiru wajiratun bijra uro keur maneh kalakuan maneh keur kuring kalakuan kuring. Wah, riweuh dua-duanya pasang ayat datang pada dan geus lah suntrungkeun we sinar pagabrug-babrug pakai ayat nu ieu. Gitu ya. Pakai ayat nu ieu wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, disebutkan dan janganlah kamu semuanya keluar dari ajaran agama Allah dan janganlah kamu berpecah-pecahan, bercerai. Tanai Bu, dua ayat ini lamun apal luar biasa Bu, 102 dan 103. Geus apal terus amalkeun terus nikmati terus tepikeun ka batu. Kenapa saya meskipun hanya 2 orang 3 orang kalau ngaji saya teruskan ngaji karena saya yakin dengan ayat ini. Kalau kita bersatu maka kebahagiaan yang ada. Tapi kalau bercerai-berai maka neraka jahanam bagiannya. Na'udzubillah. Saya dimanapun Bu kalau ngaji itu nggak pernah banyak ya, kecuali kalau lagi di kantor dulu karena itu dipaksa Bu oleh kepala kantor. Ayo tahu ngajian, datang KB karena tamu KB. Ya. Tapi ada nurutan di deketan kuring. Prek sirahna. Ya, nurutan balik ke itu. Ya, di dia balik tempat nurutan. Untung di dia matara nurutannya. Tapi sebenarnya pada taruh gue teteh Bu. Tapi tenang daripada di prek ibunya. Nah, eta ge dalam maka wala taziru wajiratun wizra ukhra. Kalau si niatna mau ngaji, benerkeun niatna supaya naon? Supaya menang. Nah, ya ulah diantepkeun Bu. Kalau yang sudah berniat baik, maka bimbing.
Dede yang berniat baik menjadi suami bagi Tehela, maka aku Tehela dibimbing. Ya, ayo nama aku jadi salah hidup ilmu kadar kita itu. Mau mungkin kayaknya so nanti ke baliknya mau waktu di tengah jing punya dan kasih model pada dede mah tuh laku jadi itu. Ya. Tak sok dicari kayaknya teh, tak pada dede tanah kan itu, besok dicari. Ya, itu alasan, pada dede males tadi itu punya. Ya, baik Bapak Ibu, yuk kita sama-sama syukuri apa yang sudah kita baca. Kita baru sampai ayat 104, mudah-mudahan besok kita bisa lanjutkan. Hari ini adalah hari Sabtu dan kita niatkan untuk masing-masing bersedekah untuk menambah perbendaharaan kita dan niatan kita untuk membuat tangga ke lantai 2 yang lebih representatif di situ. Kemarin sudah dicoba-coba dilihat-lihat dan ternyata duit kita belum cukup menjadikannya. Kalau cukup langsung digali Pak Dede dikerjakan. Yuk kita sama-sama sambil berdoa kita bersedekah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil